Berbagai peristiwa dan kebijakan mewarnai jalannya pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala dalam beberapa waktu terakhir. Mulai presiden yang akan segera menyelesaikan masalah kelangkaan garam hingga wacana penggunaan dana haji untuk investasi. Untuk itu Warta Istana kembali hadir mewartakan berbagai hal tersebut. Bersama saya Drusela Benala, Warta Istana kali ini akan menyajikan warta. Di antaranya, Presiden jelaskan penggunaan dana haji harus sesuai dengan kajian dan kalkulasi. Presiden memimpin dimulainya pekan imunisasi rubella dan campak. Sejumlah daerah siap mengirimkan wakilnya di lomba memasak ikan Nusantara yang digelar di Istana Negara. Kita mulai Warta Istana dari Jakarta. Pemirsa, pemerintah akan menggunakan dana haji untuk infrastruktur dan investasi syariah. Presiden Joko Widodo mengatakan langkah yang berlandaskan undang-undang ini akan digunakan secara hati-hati. Selain digunakan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan haji Indonesia, keuntungan penggunaan dana haji juga harus memberi manfaat untuk masyarakat luas. Pemerintah mengusulkan dana haji yang ditampung Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH digunakan untuk diinvestasikan bagi pembangunan infrastruktur berbentuk syariah. Pengelolaan dana haji tersebut akan dikaji dan dikalkulasikan secara menyeluruh terlebih dahulu, sebelum disalurkan untuk investasi bagi infrastruktur. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo usai menghadiri acara Lebaran Betawi di Jakarta Minggu pagi. Dana milik umat ini akan digunakan dengan penuh kehati-hatian dan pengawasan ketat. Silakan ditaruh di bisnis-bisnis syariah, tetapi ingat bahwa itu adalah dana umat. Entah dipakai untuk sukuk, entah infrastruktur, entah dipakai untuk di bank syariah, semuanya harus dengan kehati-hatian. Sekali lagi ini adalah dana umat. Usulan pemerintah ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 yang mengatakan bahwa dana haji dapat dikelola, dikembangkan, dan dipertanggungjawabkan oleh BPKH. Sementara itu, jika terjadi kerugian investasi akibat kesalahan dalam pengelolaannya, Badan Pelaksana serta Dewan Pengawas BPKH akan bertanggung jawab secara hukum. Dari Jakarta, Amir Musa Syahrudin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pekan lalu, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan 22 ulama Kalimantan Barat, di mana dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah kebijakan pemerintah yang menurut para alim ulama perlu dilakukan demi kemaslahatan umat. Pimpinan Pondok Pesantren sekaligus Bupati ya. Kamis petang, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan 22 ulama Kalimantan Barat di Istana Merdeka, Jakarta. Salah satu pemuka agama Kalimantan Barat yang hadir pada pertemuan, Hildi Hamid, selaku Ketua Tanfiz Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, menuturkan kunjungan mereka merupakan gagasan dari para alim ulama Kalimantan Barat yang ingin bersilaturahmi dan berdialog langsung dengan Presiden. Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah kebijakan pemerintah yang menurut Hildi perlu dilakukan demi kemaslahatan umat. Beliau hanya menceritakan bangsa kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Jadi umpamanya masalah Freeport, kenapa harus minta 51% dan sebagainya gitu. Kemudian penenggelaman kapal, segala itu kan semuanya kebijakan yang dilakukan untuk kebaikan kita semua gitu. Dari sisi ulama Kalimantan Barat, mereka menjabarkan soal populasi muslim di provinsinya yang mencapai 57%. Pesantren di sana pun terbilang cukup banyak dengan aktivitas keagamaan yang rutin digelar. Para ulama pun mengajukan permintaan pada Presiden untuk memperhatikan belum tersedianya Gedung Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat. Dari Jakarta, Amita Putri, Ardi Irawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Presiden Joko Widodo menyatakan siapapun berhak mengemukakan ketidaksetujuannya dengan peraturan pemerintah. Namun aspirasi itu haruslah disampaikan melalui jalur yang sah, yaitu jalur hukum. Hal itu diungkapkannya menanggapi rencana aksi 287 yang memprotes diberlakukannya Perpu Organisasi Kemasyarakatan.
Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia berencana melakukan aksi menuntut pembatalan Perpu Ormas. Aksi Long March dari Masjid Istiqlal ke Gedung Mahkamah Konstitusi itu rencananya digelar 28 Juli esok. Mengetahui hal tersebut, Presiden Joko Widodo menanggapinya dengan tenang. Ditemui di Jakarta Kamis siang 27 Juli, Presiden kembali mengingatkan pembuatan Perpu Ormas bertujuan menjamin dan menjaga keamanan negara. Jika ada yang tidak menyetujui Perpu Ormas, Presiden menghargai proses demokrasi dengan mempersilahkan siapapun untuk menempuh jalur hukum. Penting untuk keutuhan negara. Dan kalau ada yang tidak setuju ya silahkan jalur hukum, mekanisme hukum yang ada kan juga negara ini negara hukum. Mereka dipersilahkan. Dan ini kan juga Perpu ini masih dibahas di DPR. Ini juga proses-proses demokrasi. Jadi silahkan. Pemerintah mengeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2017 terkait Ormas. Proses penyusunan Perpu itu sebelumnya dikait-kaitkan dengan upaya pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia. Sementara Presiden Joko Widodo menambahkan pembentukan RUU Ormas masih dibahas kelanjutannya di DPR RI. Dari Jakarta, Garnis Geyani, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara mewartakan. Gentingnya keberadaan upaya bela negara saat ini adalah guna menegakkan Pancasila. Hal itu diungkapkan Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas dengan tema pemantapan bela negara di kantor Presiden Jakarta pekan lalu. Pemahaman bela negara merupakan respons terhadap adanya ancaman ideologi politik dan potensi krisis ekonomi dan sosial budaya. Presiden Joko Widodo menegaskan bela negara sangat penting keberadaannya dalam mendukung Pancasila dan NKRI. Presiden Joko Widodo Rabu sore 26 Juli di kantor Presiden Jakarta memimpin rapat terbatas membahas pemantapan bela negara. Saya ingin menegaskan lagi bahwa pemerintah bersama-sama dengan rakyat tidak akan tinggal diam terhadap upaya sistematis untuk mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita juga tidak akan membiarkan berbagai bentuk ancaman yang merongrong Pancasila sebagai dasar kita bernegara. Dalam rapat terbatas sore hari ini kita akan membahas pemantapan program bela negara yang bisa menghimpun energi kolektif bangsa untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman yang bersifat multidimensional. Presiden juga mengingatkan upaya bela negara sebagai tanggung jawab dan hak seluruh kalangan bangsa tanpa membedakan suku, strata pendidikan, pilihan politik, ataupun agama. Ketentuan ini telah ditetapkan dalam Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Ardi Irawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Presiden akan meninjau ke lapangan terjadinya kelangkaan garam di tanah air. Saksikan warta ini usai sejumlah pesan berikut hanya di Warta Istana.